Ini gue sih ikutan ngabuburit dan bukanya aja, pasarnya enggak. Oke, Ya, dapat pahalanya juga. terima kasih. Jadi ya kemarin memang ngobrol-ngobrol dengan Om Aziz bahwa udah lama nih nggak ada event dan rasanya sih kayak menarik juga kalau pakai Clubhouse karena kalau pakai Zoom terlalu formal terus nggak bisa sambil nyambi. Kalau aku juga pikir bener juga si Elon Musk tuh pinter juga dia. Jadi kita begini kan bisa kemarin bisa sambil sambil nyetir lah, masih bisa dengerin sambil melakukan hal yang lain dan bandwidthnya kecil pula. Jadi rasanya nggak terlalu membutuhkan infrastruktur yang besar. Jadi gua benar-benar pengen nunggu Clubhouse ada di Android. Kalau sekarang sih gua orang Android mungkin belum ada minat lah di iPhone. Jadi ya yang ada di Telegram ya dipakai deh Clubhouse-an lah kira-kira. Oke, saya coba membahas tentang malware Indonesia. Jadi di Q1. Jadi kalau mau saya berikan sumber informasinya, saya buka sedikit. Jadi kami ada 150 lebih kurang 150 customer corporate di Indonesia dari swasta, dari government, lalu dari institusi pendidikan dan kalau teknologi yang dulu, jadi kita dulu pakai Norman, pakai Gdata, teknologi konvensional, kita ngumpulin datanya cukup sulit. Jadi kita bisa bikin dari klien otomatis kalau ada insiden kirim ke kita, tapi sifatnya kirimnya ke email dan itu kita harus izin ke customer kita. Jadi kalau mereka bilang, gue nggak mau karena ganggu, karena kalau sekali kena virus bisa kena satu komputer bisa 1000 insiden, bayangin itu mail server dia langsung nembakin 1000 itu kalau 1000 kalau ada dia berkembang dia 10.000 dalam satu komputer, lu bayangin itu traffic bandwidth habis gitu loh. Sehingga itu kami tidak bisa dapat data yang reliable. Nah, cuman kami beruntung teknologi sudah berubah, teknologi antivirus ke teknologi namanya NGAV. Aku sedikit cerita dulu latar belakangnya. Jadi NGAV itu Next Generation Antivirus. Jadi sebenarnya antivirus juga mengalami perubahan yang cukup signifikan lah. Kalau Om perhatikan di Gartner terjadi pergeseran dari antivirus tradisional ke NGAV. NGAV itu yang mungkin Om pernah dengar ada CrowdStrike, ada Silence, kemudian ada Sentinel-X itu si Sophos punya, Trend Micro juga udah ada. Jadi rata-rata bergerak ke NGAV. Lalu apa sih bedanya NGAV dengan antivirus konvensional? Pada dasarnya adalah perkembangan teknologi yang cloud. Jadi sekarang teknologi antivirus pun sudah memanfaatkan teknologi cloud. Jadi NGAV itu intinya dia memanfaatkan cloud dengan sangat efisien dan sekarang antivirus itu tidak mengandalkan lagi deteksi yang di-download yang konvensional. Ibaratnya kalau aku bilang itu seperti kita ya nggak salah kayak Bluebird hari ini. Kalau antivirus konvensional, gue juga masih pegang. Bukannya karena gue udah pegang antivirus yang NGAV terus gue bilang antivirus tradisional jelek, nggak. Gue pegang, kita pegang Gdata, masih marketnya masih lebih besar daripada NGAV kita. Nah, cuman kalau teknologi yang ini kita gunakan kira-kira kita bandingkan antara Bluebird dengan Gokar gitu loh. Jadi itu bedanya. Jadi NGAV ini dia kliennya sangat kecil, dia cuma 5 mega, 6 mega itu installernya. Jadi bukan downloadernya, jangan salah. Kalau Gdata installernya tuh 100 mega. Ada antivirus konvensional tradisional yang kira-kira 80 mega, jarang yang di bawah 50 mega. Jadi secara teknis sangat ringan dan dia lakukan deteksinya tuh di cloud. Jadi itu cuma engine yang simple tetapi sangat powerful. Lalu hal lain yang menyenangkan adalah tidak ada server on premise. Itu sebenarnya yang sangat menarik. Jadi karena dia memanfaatkan teknologi cloud. Jadi kalau misalnya
kita ada 1.000 klien, kita ada 1.000 klien yang tersebar seluruh Indonesia. Gue udah pakai teknologi konvensional yang pakai ini, mereka ngeluh bandwidth gue habis, gue bayar mahal-mahal nih untuk ditarik semua untuk antivirus. Gue udah pakai berbagai macam cara. Gue udah kecilin bandwidthnya, kecilin update-nya, terus setel waktu update segala macam, tetapi mereka bilang masih tetap gede. Akhirnya gue nyerah. Waktu itu gue udah mau angkat tangan, ya udahlah, gue balikin duit lu deh, gue nggak bisa. Nah, pas kita dapet NJV ini, ya kan, gue minta waktu, boleh nggak Pak kita coba ini? Ya boleh aja, kita coba 3 hari, kita bisa pasang di 400 komputer dalam waktu 3 hari. Dan mereka senang sekali, karena bandwidthnya kecil sekali. Dan hebatnya lagi, kecilnya apa? Kecilnya itu kira-kira 1 hari itu 200 kilobyte. Itu kecilnya. Kalau Anda tanyakan kecilnya seberapa, 200 kilobyte yang dibutuhkan bandwidthnya. Itu sangat kecil, impossible kalau tradisional mau lawan. Lalu hebatnya lagi adalah karena dia memanfaatkan cloud, jadi kliennya mau di mana aja nggak peduli gitu loh. Tetap bisa dikontrol oleh si administrator. Jadi kliennya mau di Hong Kong lah, mau di daerah remote atau di mana, dia akan makan bandwidth kecil sekali. Dan itu bisa dikontrol dengan sangat baik oleh si administrator. Jadi kebijakannya semua dikontrol, termasuk insiden. Nah, jadi aku bisa dapatkan data insiden ini dengan tapi aku harus bikin anonimus. Aku minta izin ke seluruh customerku, Pak, kita akan bikin insiden tiap bulan dan kita laporin ke Bapak. Ke klien yang mana yang kena virus mana yang paling ganas, terus apa, lalu kita akan buat rekomendasinya apa dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, mereka senang sekali. Kalau mereka nggak kasih, ya gue nggak boleh. Oh, gue nggak kasih data gue, lu nggak boleh lihat. Ya udah, lu yang urus. Kalau ada apa-apa, gue bantu. Tetapi gue nggak bisa remote atau apa. Gue mesti datang secara fisik. Cuman so far 100% customer sih nggak ada yang mau begitu, karena justru keuntungannya karena kita bisa lihat, kita bisa remote, kita bisa bantu, tapi kita memang harus benar-benar bertanggung jawab. Nah, jadi saya dapatkan data dari situ. Jadi datanya ya kita sangat confident, datanya data real dari seluruh Indonesia, dari 150 customer kita, ya belasan ribu klien lah yang melaporkan. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya memang secara umum ada jejak-jejak yang dulu, yang seperti Ramnit, Sality, dan lain-lain, tetapi yang signifikan terlihat, lalu ada adware yang rame, namun yang signifikan judulnya itu adalah ransomware. Jadi mungkin saya pikir yang lain, malware yang lain agak saya pinggirkan, dan saya agak fokus ke ransomware. Kenapa fokus ke ransomware? Karena adware ini juga ujung-ujungnya ransomware rupanya. Jadi banyak yang memang mereka ujungnya memang monetisasi gitu. Nah, kalau kita berbicara soal ransomware, mungkin kita perlu tarik ke belakang. Jadi ransomware itu aku lihat waktu dulu kan yang CryptoLocker yang itu awalnya, ya kan. Cuman ransomware mulai ganas itu di vaksin yang 2017-2018 sampai 2019. Jadi itu awal-awalnya ransomware. Nah, sebagai catatan, kita masih bisa berharap bisa mendekripsi komputer yang dienkrip antara 2017 sampai 2020 lah. Kita masih bisa berharap bahwa ransomware ini orang minta untuk didekrip, kita masih bisa cari kuncinya, karena praktisi security itu mereka akan berusaha untuk mencari kelemahan dari ransomware ini. Ransomware ini prinsipnya kan seperti software juga, dibuat oleh programmer. Nah, awal-awalnya software dibuat itu pasti banyak kelemahannya. Misalnya dia ada celah, ketahuan servernya di mana, bisa dicomot, disikat server, dicuri semua kunci privatnya, sehingga yang jadi korbannya bisa dibagi. Itu salah satunya. Lalu ada juga yang waktu dibikinnya jorok juga. Jadi waktu dia bikin kunci private dan kunci publiknya, dibikinnya di komputer korbannya.
lalu dikirim ke servernya. Nah, kita bisa nangkep gitu. Jadi waktu sampai 2019-2020 itu yang terjadi. Kenapa kita masih bisa dekripsi? Jadi kita masih, jadi beberapa contoh itu ada Bad Rabbit, kemudian ada GenCrack yang akhirnya pensiun, tapi sampai hari ini sebenarnya dia cuma bermetamorfosis menjadi ransomware lain. Ada Globe Imposter tahun 2018, terus ada Rumba, dan sampai waktu tahun 2020 kita sudah kehilangan cara untuk decrypt. Jadi sempat sampai tahun 2020 ada beberapa situs yang bisa mengidentifikasi ransomware dan melakukan dekripsi. Ada situsnya, kalau mau aku bisa kasih, tapi hari ini udah nggak ada gunanya. Jadi ransomware yang hari ini itu sudah mencapai, katakan kalau menurut saya mencapai tingkat kesempurnaan yang cukup baik, sehingga sangat sulit dicari kelemahannya, sehingga kita mau mencuri key-nya udah sulit, mereka udah jago. Jadi itu perkembangan yang hari ini. Jadi beberapa yang rame di tahun 2020 dan sampai 2021 masih menjalankan aksinya adalah Ryuk, Netwalker, Mesh. Jujur aja, gue setahun lepas pas gue baca lagi, gila ini nama baru semua gitu loh. Ryuk, Netwalker, Mesh, Doppelpaymer, Sodino Kibi atau Refill, Conti, Snatch, Defray, Dharma, Bitpaymer, Samsam. Nah, hal yang menarik kenapa aku pikir ini perlu untuk diangkat dan diketahui oleh komunitas IT adalah ransomware ini rupanya di tahun 2020 dia mengalami peningkatan income 4 kali lipat dibanding 2019. Itu luar biasa. Walaupun kita lihat mungkin karena COVID ya, karena ini jadi orang bergerak jadi work from home atau apa, tapi enggak, latar belakangnya sebentar saya ceritakan. Jadi memang 2019 itu tahun COVID, mulai dari Maret sampai hari ini, sehingga kegiatan digital kan banyak dari rumah, work from home kan. Dan yang mengejutkan itu juga tahun ransomware, di mana angkanya itu meningkat 4 kali lipat dari sekitar 100 US dollar yang dibayar di tahun 2019 dalam setahun. Di tahun 2020 bayar tuh sekitar US dollar 350 juta US dollar. Itu ransomware yang sudah dibayar dan confirm. Jadi itu bukan angka abal-abal, dan angka yang sebenarnya itu lebih besar dari itu. Jadi jangan menganggap bahwa 5 triliun itu 350 US dollar, aku kurs kira-kira 5 triliun setahun itu angka yang dibesar-besarkan supaya Anda takut, tidak. Angka itu malah sebenarnya lebih kecil dari kenyataannya. Nah, cuman orang kan bertanya-tanya, lu kalau 5 triliun 350 US dollar, lu kalau bayar ransomware-nya 1 Bitcoin, waktu itu bukan sih, waktu itu ransomware itu kira-kira 300 dolar. 300 dolar, lu 350 juta, lu mesti berapa mesti jutaan korban gitu loh, ya kan? Aku mikirnya juga agak pusing. Kalau 350 juta US dollar, katakan rata-rata ransom itu 300 dolar atau 350 dolar, artinya kan perlu 1 juta korban yang membayar gitu. Dan rasanya nggak sebanyak itu gitu loh. Nah, setelah aku perhatikan lebih jauh datanya lagi, memang benar, bukan begitu kejadiannya. Jadi ada satu kejadian yang justru aku perlu bring up, yang kita untuk ketahui. Jadi angka 350 juta dolar itu yang paling besarnya bukan dari rumah sakit, bukan dari lembaga yang lain, tapi malah dari perusahaan IT. Perusahaan IT, dan perusahaan IT-nya bukan abal-abal. Jadi perusahaan IT yang besar, yang dihajar, sempat ada salah satu suppliernya Apple, dapat rahasianya, dia ada perjanjian industri, lalu ada desainnya iPhone yang keberapa, yang belum boleh diungkapkan ke permukaan, lalu berhasil diambil oleh ransomware, lalu
diketahui datanya, lalu mereka ngancem, oke, lu mau bayar apa enggak. Kalau ransomware yang konvensional kan, lu kalau nggak bayar, data lu gua kunci, lu nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah sekarang ada perkembangan baru, dia ngancem, lu bayar apa enggak, kalau lu nggak bayar, informasi ini gua sebarin ke publik. Itu yang ngarahnya ke sana. Jadi namanya itu extortionware. Jadi bahayanya bukan cuma data kita di-encrypt, tetapi data kita yang penting itu disebarin. Itu yang terjadi. Nah, ini awalnya terjadinya kapan? Sebenarnya bibitnya ini terjadi waktu kira-kira 2-3 tahun lalu, waktu Ashley Madison kena hack. Mungkin idenya dapat dari sini, menurut pendapatku. Jadi servernya Ashley Madison kena hack, lalu hackernya dapat datanya, username, passwordnya, profil dari langganan pelanggan Ashley Madison. Bagi Anda yang tidak tahu Ashley Madison itu adalah situs kencan. Jadi situs kencan untuk ketemu antara model yang cakep ini, lalu ingin menawarkan jasanya ke orang yang kaya yang ingin kencan atau apa. Nah, mereka pakai jasanya Ashley Madison gitu loh. Sehingga di sana banyak politisi, banyak businessman atau apa yang kehidupannya baik-baik kelihatannya, lalu nggak taunya itu pakai jasanya Ashley Madison. Nah, mereka ngancem, oke, lu rubah bisnis lu, kalau lu nggak rubah, gue sebarin data lu. Nah, waktu itu Ashley Madison nggak mau merubah bisnisnya. Mereka ya disuruh drawback dari bisnisnya, nggak boleh melakukan itu, mereka nggak mau. Akhirnya datanya disebarkan dan dampaknya cukup menggegerkan, di mana ada beberapa orang yang bunuh diri karena dengan disebarkan data itu, jadi ketahuan bahwa dia membernya Ashley Madison dan ini. Nah itu awal dari extortionware itu di situ. Nah jadi trennya udah mengarah ke sana, dan jadi sekarang selain ancaman data kita di-encrypt oleh ransomware, terutama perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan menengah kalau mempunyai rahasia besar juga memang perlu berhati-hati. Nanti saya sebutkan ada contoh perusahaan kecil yang kenapa perlu berhati-hati. Perusahaan besar, jadi yang 350 juta dolar itu rata-rata dari Fortune 500. Jadi ini adalah targeted crime. Jadi mereka udah ngincer perusahaan-perusahaan itu, rumah sakit ya paling dihajarnya $200.000 lah. Tapi kalau lu perusahaan dia tahu lu Fortune 500, dia bisa dapat rahasia lu, dia ambil lalu diancam. Yang minta tebusannya tuh 14 juta US dollar, 10 juta US dollar yang si suppliernya Apple yang itu ya puluhan juta dolar yang diminta gitu. Jadi itu sebabnya kenapa angka itu dengan mudah dicapai 350 juta dolar, memang nothing. Dan mereka lihat dari income-nya si Fortune 500 ini, dia paling minta, oke, gue minta 5% dari income lu. Bagi mereka, mau nggak mau mesti bayar gitu, 10 juta US dollar bagi Fortune 500 itu kecil gitu. Itulah sebabnya kenapa angka ini $350 jadi sangat make sense. Malah lebih kecil dari kenyataannya, karena banyak perusahaan yang malu untuk kalau mengungkapkan mereka bayar. Dan bayarnya pakai Bitcoin supaya sulit dilacak. Nah, lalu perusahaan informasi, perusahaan telco itu merupakan sasaran utama. Jadi ya kalau di Indonesia kita lihat saja perusahaan telkomnya siapa, perusahaan bergerak di informasi yang besar, itu yang the next target yang akan menjadi, ya perlu berhati-hati. Jika Anda IT yang berhubungan dengan itu, Anda perlu berhati-hati. Lalu perusahaan apa yang menengah kecil yang mungkin perlu berhati-hati dengan ransomware atau extortionware yang kali ini? Contoh yang di luar itu adalah kantor pengacara. Jadi ada beberapa kantor pengacara yang karyawannya cuma 10, tapi itu pengacara jago. Yang kliennya politisi, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan yang besar, dan kasus-kasus yang dia handle, yang ada di database-nya itu, yang sangat rahasia, yang nggak bisa diungkapin. Jadi mereka sekali kena, mereka mau nggak mau mesti bayar.
Karena kalau ada informasi klien yang rahasia yang dibocorkan, itu kerugiannya lebih besar daripada ransomware yang dibayar, extortion yang dibayarkan. Kira-kira itu yang sedang terjadi gitu. Mungkin ini kita break sambil mungkin ada pertanyaan, paling nanti kita discuss ya gimana cara untuk mencegahnya, antisipasinya apa, aku malah mesti brainstorm